Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya. Dan untuk perjumpaan kita kali ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya kawan-kawan ya. Dan yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah subscribe. Dan yang pasti like juga, oke? Dan yang pasti juga untuk perjumpaan kita kali ini kita akan membahas jalur aman untuk pemula ya. Kira-kira seperti itu. Kebetulan kemarin ada yang menanyakan, banyak sekali yang menanyakan, Mas, kalau jalur yang tepat itu jalur mana sih? Jalur 1 atau jalur 2 atau jalur 3 untuk pemula? Kira-kira seperti itu ya. Banyak yang menanyakan seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini saya anggap ada 3 jalur untuk satu arah ke sana ya. Ini adalah 3 lajur. Itu yang aman tuh yang mana sih untuk pemula? Kira-kira seperti itu ya untuk pertanyaannya. Kebetulan pertanyaannya banyak. Jadi nggak saya cantumin namanya satu persatu ya kawan-kawan ya. Dan yang pasti mungkin langsung saya jawab aja. Untuk lajur aman bagi pemula di jalan raya, yang terutama pada saat di jalan yang ada beberapa lajur, mungkin ada 2 lajur ataupun lebih dari 2 ya, kira-kira seperti itu. Nah, lajur amannya itu misalnya kita ambil contoh yang 3 lajur seperti tadi ya. Ada kanan, ada tengah, ada kiri. Nah, itu yang paling ideal untuk pemula yang mana? Kira-kira seperti itu ya. Ini kita bahas yang 3 lajur dulu. Kalau menurut saya semua lajur itu adalah sama ya. Maksud sama itu untuk pemula pun tetap sama. Namanya kita sudah berani turun ke jalan raya, berarti kita sudah siap dengan apa yang ada di jalan raya. Kondisi jalan raya maksud saya seperti itu ya. Jadi jalur manapun tetap nggak masalah ya. Mau jalur tengah ataupun jalur kanan ataupun jalur kiri ya. Tetapi identik dengan kalau kita lambat, itu pastinya kita di jalur tengah ataupun jalur kiri untuk 3 jalur ya kawan-kawan ya. Sedangkan lajur kanan untuk mendahului ya. Tetapi kenapa kok kontainer itu lambat tapi di sebelah kanan? Nah, mungkin karena mas kontainer itu, truk-truk yang berat-berat itu, karena kalau di lajur kiri atau lajur tengah dia rumit ya, karena banyak gangguan. Berbeda kalau di lajur kanan. Kalau lajur kanan itu nggak terlalu banyak gangguan ya. Makanya kayak truk itu lebih cenderung seneng di sebelah kanan walaupun dia nggak terlalu kenceng ya. Dan yang pasti untuk kecepatan biasanya ada yang diatur maksimal dan minimalnya ya, terutama di jalan bebas hambatan. Ini yang kita bahas kan jalan raya. Biasanya sih kalau jalan raya nggak ada jalur nggak ada batas maksimal dan minimalnya. Tapi ada juga biasanya, yaitu kita tergantung kondisi jalan atau kita kondisikan. Dan yang pasti nggak perlu kenceng-kenceng kalau kita nggak mampu ya. Tapi nggak terlalu pelan juga, kira-kira seperti itu. Yaitu kita kondisikan dengan kondisi kita, kemampuan kita sendiri ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk lajur yang paling tepat, contoh seperti ini kan ada 3 nih. Yang paling tepat, ini saya contohkan ada 3. Saya di jalur tengah nih, padahal saya pun jalan pelan. Tapi nggak masalah, nanti orang akan mencari jalan lain ataupun lajur lain untuk mendahului kita. Seperti contoh ini ada sebelah kanan kan ada yang nyelip tuh, kira-kira seperti itu ya kan. Ada yang mendahului. Kecuali memang kita baru nyoba, ya jangan turun ke jalan raya dulu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau udah berani, udah tahu tekniknya dan sebagainya, ya silahkan, nggak masalah. Kalau masalah jalur semuanya aman. Yang penting kita itu nggak ngelangkahin jalur. Seperti contoh misalnya seperti ini. Ini saya agak ke kiri ya biar ngelangkahin garis. Nah, ini salah total ya. Karena saya pindah ke kiri aja lah daripada nanti bahaya ya. Nah, itu saya bilang salah total ya kalau kita melangkahi garis atau mengambil di antara kedua jalur ya, alias boros ya. Itu yang bikin sebel orang. Dan yang pasti terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, dan yang pasti berkomentar juga ya. Dan yang pasti kalau saya bisa menjawab, saya jawab langsung. Tapi kalau nggak bisa, biasa akan membuatkan videonya ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan video yang lainnya. Dan yang pasti dalam keadaan yang sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.